Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu 2 orang. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau-beliau ini, kita lihat dulu yang berikut ini. Has come that we must be apart. The memories are still in my mind, but you have gone. Oke, langsung saja kita kenalkan bintang tamu. Setelah itu kita bincang-bincang dengan beliau-beliau yang berdua ini. Yang pertama sekali Koko Thomas ya. Koko Thomas Wiryo Pranoto ya. Yang kedua Koko Dr. Gigi Widianto. Dr. Gigi ya. Ini sudah terkenal di Kota Payakumbuh. Banyak sekali yang berbicara tentang gigi di Kota Payakumbuh ini ya, dan dokternya ada di sini. Oke. Tema kita kali ini tentang HBT, Perkumpulan Masyarakat Tionghoa di Kota Payakumbuh ya. Ya, betul. Jadi saya tanya langsung ke Koko Thomas ini sebagai ketua Koko ya. Ya. Aduh, hebat sekali ya. Ini ketuanya ini dipilih ini secara aklamasi atau voting atau gimana ini ceritanya nih Koko? Oh, selalu ada pemilihan dalam 5 tahun. Periodenya setiap 5 tahun. Kayak pemilu pilkada ya? Ya, sama. Per 5 tahun ya? Per 5 tahun. Itu voting musyawarah mufakat atau gimana? Masukkan suara seperti Wih, masukkan suara ya. Ya. Menarik sekali. Nah, Koko Widianto ini sebagai apa kok di HBT? Kebetulan saya sebagai sekretaris 1. Sekretaris 1? Iya. Oke. Nah, ini Koko Widianto. HBT itu apa sih sebenarnya? Masyarakat kan banyak yang nggak tahu. Yang tahu kan sebagian orang Himpunan Bersatu Teguh ya. Ini betul ya, perkumpulan masyarakat atau warga Tionghoa di Kota Payakumbuh atau di mana ini? Ke Bang Thomas, ke Koko Thomas aja ya. Ya, boleh. Nanti ke Koko Widianto masalah programnya ya. Ya, Hari ini oke. sibuk masalah program ya. Ya. Tak mencatat, tanda tangan. Ya. Oke, Koko Thomas, ini HBT sebenarnya apa? HBT adalah himpunan organisasi masyarakat Sosial ya. sosial. Kita bergerak hanya di bidang sosial, budaya, pemakaman dan perkawinan. Oh, sosial, budaya, pemakaman, perkawinan ya. Perkawinan. Oke, ini HBT, ini banyak ya anggotanya. Ini Sumatera Barat saja, Indonesia atau gimana nih? Anggotanya ada di Sumatera Barat, Riau, Riau. dan Jakarta. Oh, Jakarta ada ya? Jakarta ada. Oke, strukturnya gimana ini kok ceritanya? Ada ketua. Ya, kita organisasi ABT, pusatnya di Padang. Oh, di Padang ya? Pusat di Padang. Terus ada cabang di Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Pekanbaru. Pekanbaru, oke. Terus Jakarta hanya suatu anggota yang berhimpun, dan kebetulan ketua pusat kami Bapak Andreas Sofiandi, Andreas ya? dia berdomisili di Jakarta. Oh, gitu. Jadi beliau juga menghimpun anggota yang ada di Jakarta dan simpatisan, dan melakukan juga kegiatan-kegiatan sosial. Berarti bukan HBT ini bukan ini ya, kelompok keagamaan ya? Bukan. HBT adalah suatu organisasi masyarakat Tionghoa yang mana anggotanya adalah keturunan Tionghoa. Keturunan Tionghoa dari yang mempunyai suku Tionghoa. Oh, suku Tionghoa, oke. Suku Tionghoa ini maksud artinya ayahnya Tionghoa. Berarti saya nggak bisa masuk ya? Oh, nggak bisa. Jadi kalau ada yang wanitanya Tionghoa Ya. menikah terus punya anak, itu tidak bisa masuk Oh gitu ya. karena bukan
suku Tionghoa. Oh, bukan suku ya. Sukunya dari bapak. Sukunya dari bapak ya. Ya. Marga ya, Marga. Oke. Jadi sepanjang ada marga Tionghoa bisa bergabung dengan HBT. HBT ya, Himpunan Bersatu Teguh ya. Ya, jadi kita Himpunan Bersatu Teguh ini dulu bernama Hembeng Tong. Heng Beng Tong ya, benar betul sekali. Hembeng Tong itu sebelum tahun 1965 itu namanya Hembeng Tong. Zaman Soekarno ya. Ya, tapi zaman setelah waktu Orba, Orde Baru ya. itu kan dilarang yang berada nuansa Tionghoa. Itu kan semua dilarang. Maka berubahlah perkumpulan itu menjadi Himpunan Bersatu Teguh. Betul ya. Di zaman itu ya. Segala kegiatan pun mungkin Dibatasi dulu ya. dibatasi, ya kan? Ya. Jadi sejak Presiden Gus Dur, Ya. ya itulah pertama dibuka kembali dan boleh semua kegiatan Yang berbau Tionghoa ya. berbau Tionghoa jadi mulai ada kembali. Ada kembali ya. Sampai saat sekarang ini. Ya, ada kepresnya waktu itu ya Gus Ya. Dur bahwa mengatakan, pernah saya tergelitik kata-kata Gus Dur ini kok ya. Nama apa waktu itu suku Tionghoa ini segala macam kok nama Jawa. Terus saya masih ingat itu Ya. ya. Waktu di zaman-zaman Orde Baru memang nama ini harus di-Indonesiakan ya. Ya. Oke, ini ribet juga ya waktu itu ya. Tapi apapun itu memang sudah Itu jalan. perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman ya. Setiap zaman ada pemimpinnya dan berbeda-beda karakter ya. Ya. Oke, sekarang ke Koko Widianto ini ya. Apa aja ini programnya kok Himpunan Bersatu Teguh ini? Baik sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi ini. Oke, terima kasih Pak. Nah, seperti tadi yang sudah ketua sebutkan, kebetulan kalau ketua di kita itu panggilannya Tuako ya. Tuako Pak ya. Tuako. Iya, Oke, jadi oke. saya biasa memanggil dia Tuako, bukan Tuako. ketua, Iya, bukan iya. namanya. Jadi saya biasa Tuako, panggil ya. Tuako. Oke, saya manggil Tuako juga lah. Tuako, saya panggil dia Tuako. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung, kita suatu organisasi bersifat sosial, kebudayaan. Kegiatan kita sebelum pandemi ini, itu kita banyak berjalan di kegiatan sosial dan pemakaman biasanya. Sosial dan pemakaman COVID ya. Bukan, Sebelum pandemi. sebelum ya? pandemi, Oke, oke. sebelum pandemi ya. kita kan bergerak di sosial pemakaman tetap. Nah, kegiatan kita ya antara lain kita menjalankan donor darah, Pak. Donor darah ya. Donor darah Oke. itu rutin. Kita Rutin. punya agenda untuk donor darah dan kegiatan sosial untuk anggota kita juga menjalankan. Iya. Itu minimal setahun satu kali, paling sedikit itu pada saat Imlek. Oh gitu. Biasa pada Pas saat Imlek, ya. Imlek kita ada bakti sosial atau untuk anggota yang kurang mampu, Ya. anggota yang sudah berumur Oke. atau mantan-mantan pengurus. Hmm. Nah, kita biasanya itu silaturahmi dan memberi ya paket lah istilahnya, Ya. bantuan sedikit. Oke. Nah, untuk pemakaman ya itu kita menjalankan ya sebagai satu organisasi ya kita bergotong royong, bekerja sama semuanya. Kerjasama ya. Oke. Itu untuk anggota kita dan itu semuanya gratis, Pak. Gratis ya. Gratis. Kita untuk anggota itu semua gratis dan kebetulan kita juga sudah punya rumah duka sekarang. Rumah duka di. Di gedung kita itu Ah. sekarang kita sudah punya juga rumah duka dan itu kita lebih khusus untuk anggota kita dan boleh juga anggota yang orang luar Ya. kalau bila mau masuk tapi dengan seizin pengurus kita. Ya pastilah seizin ya. Nggak bisa masuk-masuk aja. Ya, ada aturannya, Pak. Nah, itulah yang biasa kita jalankan. Dan kebetulan memang setelah masa-masa pandemi sebelum itu juga kita sering ada kita pernah juga berkolaborasi dengan Pemda, Pemerintah daerah ya. pemerintah daerah itu untuk kebudayaan. Biasanya setiap 17 Agustus, tanggal 18 Ya. kan kita punya pawai. Ya, saya nunggu-nunggu barongsai Nah, dari dulu. itu dulu. Sekarang lah, Dulu kita turun juga, Pak. Hmm. Ada barongsai, ada naga, ada apa semua dengan atribut-atribut. Ya, itu Nah. anehnya pemainnya nggak semua suku Tionghoa ya. Ada ya, enggak. Ada, ya. Nah, kita Ah. Nah, itu kita sudah pernah lakukan juga. Tapi mungkin karena akhir-akhir ini Ya. ya pandemi atau apa ya
kerumunan kan agak dari dikurangi dulu ya. Nah, pada saat pandemi ini, ya awal-awal pandemi kita langsung berinisiatif, karena kan waktu pandemi ini ya kaget kan Pak ya. Ya pasti. Semua kekurangan, ya APD semua ya, APD, masker apa alat pelindung semua diri. kekurangan. Nah kita pengurus punya inisiatif, ya kita bergotong royong, mengumpulkan dana dari anggota, dari pengurus, ya kan. Nah itu kita salurkan ke pemerintah daerah. Oh, ke pemerintah daerah, Ya, bukan ke anggota kita saja bantu, ya. ke anggota ada, ke pemerintah daerah. Oke. Itu yang kita salurkan ke Pemda, ke rumah sakit, baik Payakumbuh sama 50 kota, Pak. 50 Payakumbuh sama 50 kota, luar 50 ya. Oke. Ya, Polres, Kodim. Nah, itu sudah kita jalani juga. Oke. Tapi di luar itu biasanya ya kita juga membuka tangan untuk bakti sosial, misalnya dari Polres minta bantuan dari Kodim. Ya. Kita terbuka juga. Oh gitu. Nah, yang paling penting, ini kebetulan mau 17 Agustus, Iya ya, 17 Agustus ini. kita juga pernah melakukan kolaborasi dengan Kodim beberapa tahun yang lalu. Itu bendera raksasa, Bapak ingat mungkin bendera raksasa di Batang Agam. Iya, yang di Agam. Nah, itu kolaborasi kita dengan Kodim. Oke, ini menarik ya. Nah, itu. Yang tahu orang masyarakat, tapi kenapa nggak koar-koar waktu itu ya? Ya itu memang kita memang nggak untuk expose, Pak. Nggak di pencitraan lah. Ini Tapi dari HBT. Enggak, tapi itu perlu ketahui juga, itu kolaborasi kita Oke, HBT dengan Kodim. Kalau saya tahu waktu itu Nah, dari kan media pernah sosial. sekitar 3-4 tahun yang lalu kalau saya Iya, nggak tahu. yang di- Bendera raksasa di sempat Batang viral di Agam. nasional ya. Iya. Ah. Nah, itu dari kita juga itu, Pak. Nah, selain itu kita ya bantu setelah pandemi ini, Ah. ya tadi APD segala APD macam. ya, donor darah. Kan Doa- ikut vaksin juga ya? Ya, dan donor darah itu rutin. Itu Rutin, ya? memang kegiatan rutin kita, Pak. Jadi setahun minimal 3 kali. Nah, itu kita ada. Nah, yang terakhir ini ya vaksinasi massal. Vaksinasi massal kebetulan saya yang ketua panitianya. Iya. Ya kita punya inisiatif karena waktu awal-awal orang semua kaget bagaimana cara mau vaksin. Menunggu-menunggu enggak tahu. Iya. Nah, saya sama Tuako diskusi bagaimana kalau kita minta ke Pemda atau Dinas Kesehatan. Oke. Jadi kita berbagi tugas. Kebetulan Tuako lebih ke Pemda, Tuako menghubungi komunikasi dengan Pak Wali. Ya. Saya kebetulan orang Pemda Pelepi, ya. kesehatan, saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Oke. Nah, terjadilah kerjasama dan kita lakukan vaksinasi massal 2 kali. 2 kali ya? 2 kali, yang pertama sama yang kedua itu di gedung kita. Di gedung ya, yang di Nunang gedung- Daya Bangun ya? Ya, Nunang Daya Bangun. Dan itu tidak hanya untuk masyarakat Tionghoa, tidak. Kita berbuka untuk umum itu. Oh, bukan Vaksinasi itu Tionghoa bukan. saja? Vaksinasi itu untuk umum, Pak. Oh gitu. Untuk Soalnya umum. saya baca berita waktu itu. Oh ternyata itu untuk masyarakat umum ya? Umum, Oke. untuk umum Nah, siapa saja boleh ya? boleh waktu itu dengan syarat mendaftar dengan membawa KTP. Nah, itu umum. Ya untuk masyarakat umum semua. Oke. Nah, pada saat itu kita bisa sekitar 135 orang lah pada saat 135 orang. 200 Ya? lebih. Waktu yang pertama 200 lebih. Waktu yang pertama saya baca memang 200 235. lebih. Ya, 235. 235. Nah, yang kedua juga hampir sama lah angkanya. Hampir sama, ya. Nah, itu kita sudah jalankan juga. Oke, ini menarik sekali ya. Saya berpikiran waktu itu ini khusus untuk masyarakat Tionghoa di Kota Bukan. Payakumbuh ya. Ternyata untuk masyarakat umum juga boleh ya. Umum. Ya. Oke, ini kepada Tuako ini ya sebagai ketua BT ya. Saya panggil Tuako nggak apa-apa ya. Ya, dari memang itu Tionghoa, panggilan. saya dari Minang Sejati ini. Oke, Tuako, ini terpilih Tuako menjadi ketua HBT. Ini apa sih yang Koko tawarkan sebenarnya? Apakah ada sogok menyogok juga nih? No. Kayak yang umum-umum nih ya di negeri lain lah, bukan di Indonesia ya. Ini apa yang Koko tawarkan? Kenapa orang-orang percaya kepada Koko? Kalau kita di perkumpulan itu adalah suatu pengabdian. Satu pengabdian ya? Ya, Nggak pengabdian. di honor itu ya? Bukan. Jadi mungkin orang yang menilai. Bukan kita yang menyodorkan diri. Iya Nah, pasti gitu. ya. Yang kebetulan saya ini periode yang kedua.
Oh, masuk boleh 2 periode boleh. Boleh. Oke. Periode kedua. Oh, jadi masyarakat Tionghoa lain yang sesama anggota ya, yang Sesama anggota yang milih. kemudian Anggota di voting ya, dipilih. dipilih ya. Akhirnya ini Ya, suara terbanyak juga. Pak. Suara terbanyak. suara terbanyak Iya, juga tetap ya. suara Ini demokrasi berjalan Iya, di sana, demokrasi. ya. Oke, nggak ada nih. Oh enggak. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke, ini menarik sekali ya. Tapi ini kok kita banyak yang akan kita bincang, tapi kita break dulu sejenak ya. Ya. Kita break dulu sejenak. Permisa Otaki Duk Sanak Minang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau berdua ini masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak diskusi. Tuaku Thomas sebagai ketua HBT ko ya, Ya. dan Bapak Widianto Koko Widianto sebagai sekretarisnya ya. Kita ke Tuaku ini ya, yang dituakan ya. Di Himpunan Bersatu Teguh Perkumpulan Masyarakat Tionghoa di Kota Payakumbuh ya. Ya. Oke. Tuaku Koko ini menjadi ketua ini nggak ribet ini mengatur masyarakat Tionghoa di Kota Payakumbuh yang banyak ini. Nggak juga terlalu banyak ya. Tidak Banyak yang terlalu. sudah merantau nggak balik lagi Iya, ya. iya. Ini teman-teman saya nih, aduh sedih saya nih. Ya. Tamat SMA kita udah bisa nggak balik lagi ke Kota Payakumbuh. Aduh di mana kalian Budiman Chandra Hendri? Oke, kok. Ini apa susahnya sih? Susah-susah gampang nggak mengakomodir atau mengatur masyarakat Tionghoa di Kota Payakumbuh ketika ada acara-acara gitu? Sebenarnya karena kita Payakumbuh kota kecil, Iya. jadi gampang sekali menghubungi dan Tapi ini kok maaf saya potong dulu. Masyarakat Tionghoa kan terkenal dengan kesibukannya. ya, Itu ada waktu gitu untuk berkumpul. ya dalam kegiatan dalam setahun itu cuma paling-paling 2 kali. 2 kali ya, tapi Iya. memang dibikin se-perfect mungkin ya. Ya. Oke. Jadi tidak terlalu banyak juga kegiatan. Dan masyarakat Tionghoanya di Payakumbuh ini semakin tahun pun semakin kurang. Semakin tahu semakin Nah, kurang ya. Karena mereka cuma sampai di Payakumbuh mungkin sampai SMP. Ya, Setelah itu merantau. merantau nggak balik Nah, lagi ya. Sampai tamat kuliah. Ya, yang balik mungkin 1-2, enggak berapa orang. 1-2 ya. Mereka balik itu karena melanjutkan usaha orang tuanya. Oke, melanjutkan Karena orang tua. usaha orang tuanya masih bagus, masih menjanjikan. Bisa jadi mereka tidak balik karena mereka sukses. Oh, sukses ya. Malahan orang tuanya ikut berangkat Oh, yang meninggalkan menyusul. Payakumbuh. Meninggalkan Payakumbuh menyusul Jadi anaknya ya. pengurangan penduduk masyarakat Tionghoa di Payakumbuh itu terjadinya mereka sukses di Jakarta terus membawa orang tuanya pergi. Oke. Atau mereka sendiri pun tidak kembali. Ini kok ada pertanyaan dari masyarakat luar. Kalau Kota Payakumbuh orang Minang pasti tahu kalau masyarakat Tionghoa di Kota Payakumbuh ini fasih berbahasa Minang, tapi itu disangsikan oleh masyarakat luar. Ini betul ini kok ya? Oh betul. Lebih fasih bahasa Minang dibanding bahasa leluhur ya? Ya, ya kalau kita masyarakat Tionghoa umumnya jangankan Payakumbuh, Oke. Sumatera Barat umumnya. Sumatera Barat ya? Umumnya. Jadi yang lahir di tahun 60 ke atas itu umumnya tidak bisa bahasa Tionghoa. Dulu kan sebelum tahun 65 itu kan ada sekolah Tionghoa. Iya. Yang di kampung Cina Oh katanya. iya. Itu. Oke. Setelah itu kan sekolah ditutup. Hmm. Nah, jadi kita generasi yang umur segini tidak ada berbahasa Tionghoa lagi. Tidak ada berbahasa Tionghoa lagi. Ya? Terus di rumah pun bahasa sehari-harinya malahan bahasa Minang. Oh, bahasa Minang ya? Ya. Ya kalau sebagian orang tahu, ada juga sebagian yang tidak ya. Ya. Oke, berarti pasti ya bahasa Minang salah walen aku. Bisa. Oke, lanjut gitu bahasa Minang. Oke. Kak Koko Widianto. Udahlah. Udah. Lahir di Minang kan? Koko lahir di Enggak, saya lahir di Riau, Pak. di Riau ya. Iya. Berarti masih di Orang Melayu. Semando.
Orang Semando. Kebetulan istrinya di sini. Istrinya. Tak ada istilah Pak. Orang Semando istilah Tak awak. ada ya gitu. Tagadai. Ah, Oke, Tagadai di Payakumbuh. Asli lahir di Riau. Iya. Oke, Koko Widianto. Aku, awak mendengar kabar banyak kau di berita-berita tentang HBT dan programnya pengobatan gratis, baik gratis. Itu betul itu, kok? Ya, betul Pak. Itu di lokasinya di mana, kok? Nah, ini kita juga ada. Kebetulan kan di perkumpulan kita, ya anggota atau pengurus, mantan pengurusnya itu, ya banyak juga yang dokter. Ya, pasti ya. Banyak juga. Dan itu kita juga ada lakukan pengobatan gratis. Kita pernah lakukan di daerah Situju. Setuju ya, Kabupaten 50 Ya, kota tapi ya. itu bekerja sama semua ya Pak. Mungkin dengan Kodim, Polres, pokoknya Pemda, pokoknya tiga itu Tiga ya kita pilar tetap ini ya? tiga pilar. Karena bagaimanapun kita warga sini itu kan ada apapun ya Harus patuh. harus tidak bisa berjalan sendiri Nggak Pak. bisa ya. Nah, itu pernah kita lakukan dan pernah juga kita melakukan di daerah Tanjung Bungo, Suliki. Suliki ya, Nah, masih Suliki kabupaten Tanjung ya. Bungo, ya kabupaten. Nah, itu kita pernah juga melakukan pengobatan gratis. Oke. Nah, banjir longsor di Pangkalan waktu itu saya juga pernah dengar ya. Ya. Itu juga ikut ya berpartisipasi di HBT ini untuk ini dalam seperti apa ini partisipasinya, mengirimkan bantuan atau turun ke lapangan atau gimana ini kok? Kebanyakan itu kita bantuan sembako. sembako Sembako, paket ya. Kita antar ke posko atau apa gitu. Ya kadang-kadang ada juga ya kita turun ya ada, tapi ya tidak semua kegiatan gitu kita turun Pak. Oke. Kita ke Tuako ini lagi ya. Ya. Ketua Kok Thomas ini ya. Ini dari kok lahir di Payakumbuh ya? Ambo lahir di Payakumbuh. Di Payakumbuh ya? Payakumbuh. Lahir, kok lahir Lahir. di Payakumbuh ya. Wah. Kok ada pertanyaan yang agak sensitif Steve. Ya, ya. Mudah-mudahan kok bersedia menjawabnya. Ya. Kok kan lahir di Payakumbuh. Ya. Tahun Anak Mampe. Namampe berarti dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru ya, sampai kini ya, Ya. Orde Reformasi. Tentu banyak kok kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan lah waktu Ya. itu. Dirasis, itu rasanya ini sebagai minoritas di kampung mayoritas kok. Ya. Kalau kini kok rasanya tidak terlalu seperti waktu awak ketik-ketik dulu. Waktu awak ketik-ketik dulu mungkin ya. Cina lu ya. Ya. Sipit lu. Ya. Tapi yang kemudian kau tidak ada awak dengar itu leh. Nggak ada lah ya. Tidak ada awak dengar itu leh. Masyarakat semakin modern. Semakin ya maju Iya. dan kita masyarakat Tionghoa ko alam membaur. Lah membaur ya. Khusus di Payakumbuh mungkin kita orang Tionghoa di Payakumbuh kok banyak yang menikah dengan pribumi. Iya. Betul. Banyak. Oke. Nah, banyak menikah dengan pribumi. Jadi sudah apa namanya? Jalan lah, baur. Berbaur sekali ya. Berbaur Ini, sekali. Jadi malah turunannya udah campuran. campur ya. Udah campuran. Jadi kalau agama ya mengikut masing-masing. Nah, maksudnya dia ikut Islam ya ikut Islam. Oh, nggak ada intervensi dari HBT, nggak ada. Nggak ada. Mereka bebas Jadi di saja. HBT ini bukan organisasi agama. Agama ya. Bukan suatu agama. Jadi anggotanya boleh menganut agama apa saja. Oke, lebih ke sosial dan budaya. Nah, sebenarnya sosial ya. budaya gitu. Oke, ini betul sekali kata Koko tadi ya. Akhir-akhir ini memang nggak ada lagi rasis-rasis seperti Nggak ada. itu. Manusia semakin modern ya. Ya. Tahun-tahun saya waktu sekolah juga kebanyakan pribumi juga ada yang sekolah di Fidelis yang kata masyarakat itu identik dengan sekolahnya Tionghoa ya. Padahal pribumi juga Islam juga ada yang sekolah di sana Ya. ya. Lebih banyak malah. Lebih banyak malah ya. Iya. Aduh, memang kalau orang Minang itu lebih suka kayak gitu. Makin lama makin menguasai apalagi di tanah perantauan. Kalau Tionghoa itu masih maju Minang 3 langkah 4 langkah kalau dagang. Kita kaki 5 di depan toko orang Tionghoa. Masih maju orang Minang dibanding Tionghoa. Ya kan? Lokasinya. Lokasi dagang kita kan. Koko punya toko, kami di depan. Lapak ya kaki 5 ya. Izin kok ya, oke. Apalagi dagang setiap kaki 5 setiap hari Minggu ya. Sekarang gara-gara Covid nggak ada lagi ya. Iya, nggak ada. Nggak ada lagi. Saya juga pernah dagang waktu itu. Kayak waktu itu pernah teman ketemu
lebih maju dong Minang daripada orang Tionghoa. Maju apanya katanya. Nih kami dagang lebih di depan, terdepan, depan, kaki lima. Oke, kok kita lanjut ke Koko Widianto ya. Di pandemi ini apa saja sih kok kegiatan yang paling ini yang yang ditunggu-tunggu masyarakat ini? Kayak sembako itu dibagikan lewat HBT langsung yang membagikan. Kan ada kemarin pembagian sembako ya saya dengar ya. Itu kerjasama dulu dengan 3 pilar tadi. Kalau yang untuk umum, iya Pak, Ya. kita kerjasama. Tapi kan seperti kayak saya katakan tadi, kita juga ada khusus untuk anggota. Khusus untuk anggota ya. Nah itu kita kerjakan sendiri. Pada saat pandemi ini, ya kita juga ada khusus untuk anggota, kita kasih bantuan sembako, ada. Anggota Tionghoa dikasih juga. Iya, untuk Ini anggota. kenapa juga dikasih ini? Ini rata-rata sudah makmur semua ini. Enggak. Oh tidak juga Pak. Ya kita tidak. Ada memang yang sebagian yang menengah, Ada yang yang menengah mampu, juga, ya. yang tidak mampu pun Nah, ini sebenarnya kok- banyak. Oh. Cuman itu kan asumsi orang. Nah ini asumsi masyarakat pada umumnya bahwa saudara-saudara kita yang dari warga Tionghoa itu kaya. Oh enggak, Tidak semua, yang di bawah garis kemiskinan juga ada. Iya, waktu saya di Tangerang banyak juga yang jadi sopir angkot. Ada. Ya, tapi nggak semua ya, Nggak tapi semua. rata-rata memang ya. Alhamdulillah makmur. Lebih baik. Lebih baik lah ekonominya ya. Ya. Kan sesuai dengan pepatah dari Ya, Tionghoa ini ya. karena kita jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit Ya, ya. jadi Kompaknya luar biasa ya. enggak kelihatan. Tidak Kena sedikit. kelihatan. Enggak kelihatan. Benar ya. Kena sedikit. Sama kayak kami ya, orang Minang yang di tanah perantauan, orang menyangkanya kaya-kaya semua. Padahal juga banyak yang pengangguran. Iya. Tapi dari segi penampilan keren-keren kelihatannya memang. Orang Minang kan banyak sukses, di Jakarta banyak sukses. Iya. Tapi, Kalau Tanah Abang tuh banyak orang Minang kita. Tanah Abang Jakarta kan iya, itu sekitar 75%. terkenal kan. Di Bandung juga yang di Pasar Baru itu pedagangnya yang 60% orang Minang, 20% Tionghoa, 10% India, 5% baru pribumi dan masyarakat Jawa sekitarnya. Oke, Koko, ini banyak nggak kegiatan Koko Widianto ya? Kegiatan HBT yang terhenti gara-gara COVID ini? Yang gara-gara COVID terhenti pasti kalau ada yang menghimpun orang banyak Pak. Ya biasanya Imlek. Imlek ya? Nah, ini. kita biasanya kalau Imlek itu tiap tahun kita pasti ada kumpul, ada acara, Ya, ada seni lah buku sedikit. barongsai itu dari dulu saya Ada buku barongsai, ada kesenian, ada ya tari-tarian kita di gedung kita. Itu biasanya untuk acara itu yang pasti ada makan bersama. Oke. Nah, tapi ini sudah 2 periode, 2 kali kalau saya nggak salah ini sudah 2 kali. Tahun kemarin sama yang tahun ini. Nggak ada ya? Tidak ada, karena itu kan kita ya menghindari kerumunan lah. Menghindari kerumunan. Oke. Nah, Kok sebelum pandemi kan banyak kegiatan yang dilakukan oleh HBT atau masyarakat Tionghoa di Kota Payakumbuh. Apakah mengurus perizinan ini gampang atau susah kok sebenarnya? Ini maaf kata kok ya. Wah ini untuk suku minoritas lah. Nanti aja lah yang mayoritas dulu. Gimana ini kok mengurus izin-izin? Apakah dipermudah atau dipersulit? Izin apa nih Pak? Izin keramaian, izin membuat acara dulu. Ya selama saya ya, selama ini pun juga saya lihat tidak ada. Nggak ada ya? Nggak Tidak apa-apa. ada rasanya yang sulit lah Pak. Oke. Ya mungkin tidak ada yang sulit. Lancar Kita aja ya? semua lancar. Oke, nggak apa-apa kok. Kita santai saja. Kita biasanya ya lancar-lancar saja. Kita izin mau apa biasanya tidak ada. Nggak ada Nggak ada kendala yang Nggak ada dipersulit lah. nggak ada yang dipersulit Nggak ya. ada. Karena kita bisa menjadi warga negara yang baik. Oke. Kadang-kadang pun kita kalau kita ada acara kayak gitu ya Cuma kadang kita melapor juga aja. undang, kita lapor karena kita mengundang juga Pemda, ada pernah kita ngundang mereka untuk datang ya untuk melihat kita punya. Oh gitu ya. Kita yang Ada. mengundang dan juga mereka kadang mengundang kita ya. Enggak, bukan. Maksudnya kita misalnya ada acara Imlek bersama, Oke, Imlek kita bersama. jalan. Ah. Kita ada juga mengundang kan kadang orang dari Pemda atau apa ada. Oke. Tapi tidak setiap tahun ya Pak. Tidak setiap tahun. Ya? Karena itu kan kadang-kadang kita harus dudukkan dulu acara ini kita fokusnya apa, tema kita apa, fokusnya apa. Nah kalau rasanya nanti
umum misalnya, nah kita mengundang, nah kalau disetujui semua pengurus ya kita undang. Jadi intinya ada tapi tidak setiap tahun. Ada tapi tidak setiap tahun. Oke. Kok sekarang ke Koko Thomas ini. Ya. Suku Tionghoa, warga Tionghoa kan identik dengan berada, sukses, kaya. Selama ini mungkin dari dulu ini banyak nggak kok oknum tertentu yang mengirimkan proposal, yang meminta bantuan segala macam. Ada nggak kok? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Taki Dun Sanak Minang, orang awak dimanapun Anda berada, termasuk saudara-saudara kita dari perkumpulan HBT, warga Tionghoa di Kota Payakumbuh dan dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya, Koko Widianto sebagai sekretaris HBT dan Tuako ya, Koko Thomas sebagai ketua HBT Kota Payakumbuh ya. Kita sebelum kita ke Tuako, kita ke sekretaris dulu yang banyak tahu ya tentang program ini kok ya. Ini dibebankan nih Koko, ini licik ini ya. Dibebankan kepada sekretaris ya. Semua. Oke. Ini secara nasional atau secara umum apa saja yang sudah dilakukan HBT di Indonesia ini kok? Oh, banyak Pak. Kalau kita bicara HBT secara umum ya, kan itu HBT, kalau kita nama secara umum itu namanya kita HBT Sumbar Riau Pak. Sumbar Riau ya? Iya, Sumbar Riau. Nah, kalau bicara itu banyak, sudah banyak yang kita kerjakan. Yang baru-baru ini masih viral, itu tempat kremasi di Tegal Alur, Jakarta Barat. Kremasi ya? Kremasi. Ini saya baca beritanya digratiskan dan bahkan dihadiri oleh Gubernur DKI ya? Iya betul Pak. Oke. Nah, itu yang baru-baru ini yang viral. Tapi sebelum itu sudah banyak. Dan yang paling kita tidak bisa lupa itu monumen di Taplau. Monumen ya, Padang. Ya, monumen bencana Sumbar yang besar. Nah, itu juga andil dari HBT. Oh, yang monumen yang ada burung merpati ya? Iya, yang di Taplau. Bukan, yang Taman Melati. Oh ya, oke. Burung merpati. Taman Melati. Tapi dekat sini. Dekat Taman Melati, dekat gereja ya. Gereja sudah tuh ada yang di tepi laut kan ada. Yang monumen gempa. Monumen gempa. Itu biaya dari HBT. Iya. Ya. Kenapa nggak diciptakan waktu itu ya? Ya. Diam-diam saja ya. Itu diperakasai sama Pak Andrea Sofiandi juga itu Pak. Pak yang ketua umum. Iya, ketua umumnya Pak Dias itu. Nah, yang selanjutnya program massal operasi katarak. Operasi katarak ya. Operasi bibir sumbing. Hernia. Ya berarti ini maaf, ruang lingkup aksi sosial HBT ini enggak di Sumatera Barat saja ya? Oh tidak Pak. Tidak, itu ya? Seluruh Indonesia. Jakarta juga ya? Jakarta, seluruh Indonesia yang ya dikoordinir sama oleh ketua kami Bapak Andreas Sofiandi. Jadi kegiatannya tidak hanya terfokus di Sumbar atau Riau, itu sudah nasional istilahnya. Sudah nasional ya? Itu sudah banyak, dan apalagi yang gempa kemarin ada di Kalimantan banjir, ada di NTB, NTT. Nah itu mereka turun semua juga itu Pak. Oke. Nih ke Tuako lagi ya sebagai ketua HBT ini. Ini ada pertanyaan yang agak melenceng sedikit, nggak apa-apa ya. Ini masyarakat tahunya bahwa Tionghoa ini orangnya sukses, kaya, toko banyak segala macam. Ini boleh nggak Koko? Oke, kita ambil benar secara garis besar memang sukses ya. Oke, ini boleh nggak kok kita tahu apa sih kunci suksesnya? Apa sih yang harus dasarnya kenapa bisa sukses? Kenapa kami ini juga kalau kadang udah sukses jatuh langsung. Ini apa sih sukses dari kuncinya dari warga Tionghoa ini kok? Suksesnya mungkin yang dipegang pertamanya kepercayaan. Nah itu. Kunci pertamanya kepercayaan. Iya ya. Karena kita lihat kan kebanyakan orang bilang belanja di sana. Karena dia percaya. Iya ya. Percaya itu karena mungkin sifat
kejujuran tuh yang nomor satu. Kejujuran yang nomor satu. Ya. Jadi Ada juga saya mendengar. jangan kita jual barang palsu dibilang asli. Iya. Itu contoh sebagai contoh kecil. Oke, ada juga saya mendengar pepatah dari Tonga ini, kalau kamu tidak bisa senyum jangan buka toko. Itu betul ya? Ramah. Bisa. Ramah, ya? Ya. Oke, ada juga yang saya dengar itu sebelum sukses makan bubur, setelah sukses makan nasi ya. Iya kan? Saya sering dengar itu. Nah itu memang banyak sekali ya kunci sukses. Yang pertama itu apa tadi kok? Kepercayaan ya. Kepercayaan. Jadi memegang kepercayaan. Memegang kepercayaan orang ini ya. Amanah ini yang harus dijaga ya. Jadi kita dengan kejujuran kita. Iya. Gitu. Ada Jadi barang. selalu mungkin jualan barang yang sama, orang tetap mau percaya belanjanya ke sini. Gitu. Iya iya ini ya. Kadang kita belanja gamis nih maaf ini ya. Tak rasis tak apa. Saya di Bandung waktu ingat. Ini ada yang Muslim jualan gamis. Ini ada yang Tionghoa jualan gamis. Yang belanja orang Muslim tapi percaya kepada Tionghoa yang non Muslim. Ini kan kepercayaan. Oh di sana aja. Oh lebih konsisten harganya ini segala macam. Waduh kenapa ini ya? Oke, kok ini kita agak sedikit sensitif juga ya selama menjadi hidup di kota Payakumbuh dan Indonesia ini. Ada nggak kejadian-kejadian buruk seperti tahun 98 ya? 98 ini maaf ya kejadian buruk sekali yang terjadi di Jakarta yang banyak makan korban dari saudara-saudara kita di suku Tionghoa. Ini okok berdua ini atau yang di kota Payakumbuh mengalami kejadian buruk juga nggak waktu itu? Waktu tahun 98 itu kita hanya mengalami hanya dilempar kaca. Jadi kalau secara umumnya mungkin masih aman. Masih aman ya? Masih aman. Itu pun yang lempar anak-anak kecil. Iya. Bukan ya. massa. Bukan massa ya. Ya bukan mungkin orang yang berakal ya. Kejadian 98 itu di Sumatera Barat mungkin masih bisa teratasi lah. Oke, masih bisa teratasi. Karena pembauran tadi. Pembauran tadi ya? Ya, kalau saya pribadi, saya punya langganan banyak pribumi. Malah telepon saya, mau bawa saya ke tempat aman, mau di mana? Iya. Saya bilang enggak, kita aman, enggak ada apa-apa. Begitulah. Jadi pergaulan yang tadi sudah ya? dekat. Berarti itu kunci atau trik bisa berbaur dengan masyarakat pribumi kok. Ya. Pergaulan ya dan yang lainnya apalagi ini kok mungkin jor-joran. Mungkin setiap orang datang memberi proposal dikasih. Enggak, ya kalau itu wajar lah. Kalau setiap ada kegiatan kita menyokong sepanjang tidak terpaksa, itu kan wajar-wajar saja. Oke. Wajar-wajar saja. Nah, ini selama ke Koko Widianto, selama berkegiatan nih, ada nggak kok yang diganggu oleh masyarakat lain atau oknum-oknum lain? Setiap ada kegiatan diganggu oleh mereka gitu. Ada nggak kok? Secara umumnya enggak ada mungkin ya Pak. Enggak ada ya? Tapi ya coba bisa saya tambah sedikit tadi yang 98 itu pengalaman saya. Ya, nah ini. Nah, Koko di Payakumbuh. Iya, kebetulan itu saya juga rasanya kaget juga sebenarnya. Iya. Acara 98 itu kita mendengar TV, melihat TV, itu semua begitu heboh, kita takut. Iya. Terus terang saya bilang juga saya takut. Iya, pastilah. Tapi pengalaman saya kebetulan pada tahun itu 98 saya tinggal di sini. Saya tinggal di Kotonang Gadang ini, Pak. Kotonang Gadang, Payakumbuh Utara. Iya, di Kotonang Gadang di Balai Balai Baru ya. Iya. Dekat Hasrat sebelum Balai Baru. Iya, Balai Baru. Saya tinggal di situ. Nah, pada saat saya lihat orang heboh di pasar, saya dengar orang ada yang dikatakan tuaku, ada yang lempar atau apa. Ya, saya rasa tidak ada apa-apa. Seperti tidak ada, kalau tidak ada orang kasih tahu ke saya tidak tahu kejadian. Tidak tahu ya? Oke. Nah, saya tinggal di Kotonang Gadang ini, saya tetap di luar rumah. Tetap di luar rumah. Saya di luar rumah, saya tetap ngobrol dengan tetangga. Iya. Seperti biasa, tak ada apa-apa gitu loh. Nah, itu yang saya bilang. Itu yang saya alami di sini. Ya, berarti nggak ada permasalahan waktu itu. Iya, memang relatif jauh kecil. Iya, yang ditimbulkan oleh yang 98 itu. Kalau untuk daerah kita lah ya. Iya. Nah, itu yang bisa saya katakan. Nah, tadi gangguan yang ke saya. Secara pribadi saya bilang
mungkin tidak ada. Tidak ada ya. Dan seperti tadi Pak Tuako bilang, ya usahanya, langganannya banyak orang-orang sini juga kita kan. Iya. Nah sama dengan saya bilang, saya di kesehatan sebagai dokter, ya pasien saya bisa dibilang juga 90% ya orang sini. Bukan ini saya, bukan. Iya. Saya juga langganan kalau Bukan ini saya, 90%. Bisa dibilang 90% ya itulah. Bukan ini seperti saya bilang ini kita atau apa, enggak. Iya. Dan di rumah sakit juga begitu. Oke. Ya itu juga. Jadi saya rasa sih yang masalah ini ya clear lah, saya rasa nggak ada. Ya. Kita ya cuma mungkin ada sebagian yang memang ini sengaja itu, tapi kalau yang kita rasakan ya tidak apa betul lah. Tidak relatif apa betul, kecil, gangguan itu bisa dibilang tidak ada. Ini sebenarnya kalau kami tahu di Kota Payakumbuh nggak ada apa-apa dari dulu ya, dan Sumatera Barat. Hanya kadang berita-berita nasional ini yang terlalu membesar-besarkan ya. Mungkin ada kalau waktu 98 di Jakarta memang betul ya, tapi setelah itu apalagi sejak Gus Dur, Megawati sampai SBY menyempurnakan bagaimana dikasih kebebasan kepada Tionghoa ini nggak ada apa-apa kan, nggak ada masalah sedikit pun sebenarnya. Bisa saya tambahkan dikit juga Pak. Apalagi kita di sini kan tadi saya katakan sosial pemakaman. Ya, nah, kita punya lahan pemakaman khusus juga kan untuk etnis Tionghoa di sini. Oke. Di Bukit Limbukan. Oh, Bukit Limbukan. Nah, itu kita tiap tahun ada ritual sembahyang tiap tahun, biasanya bulan April. Nah, itu mungkin ya karena pandemi 2 kali sudah 2 tahun ini seperti saya katakan tadi, Imlek dan acara ritual di pemakaman itu sudah tidak dilaksanakan. Oke. Nah, sudah 2 tahun. Tapi itu kita bikin di pemakaman umum di Limbukan kita, ya bisa dibilang tidak ada gangguan juga. Dan tidak kita ada, ya? Tidak, kita bekerjasama dengan orang sekitar lingkungan situ. Iya. Nah, rasanya aman aja. Itu pokok mungkin ya untuk pemakaman kita itu. Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Mungkin ada sedikit kecil-kecil ya, adalah anak-anak mungkin atau apa kita tidak tahu. Yang belum mengerti ya, atau mungkin kurang didikan orang tua. Tapi kalau yang secara umum mengganggu, melarang, menggini, ada aturan ini, ya saya rasa tidak ada. Nggak ada kan? Tidak ada. Malahan itu dulu diresmikan, ada kita bikin los, resmikan itu Gubernur Sumbar, Pak Iwan Prayitno yang ya. Datang ke sini, bersedia dia datang, dia meresmikan. Oke. Berarti ini dan hanya kita minta waktu itu, kita pernah sama Tuako juga minta bikinin jalan sama Pak Wali. Ya mungkin itu jalannya dari jalan besar kita masuk. Kita minta kan dulu kan jalannya timbun-timbunan. Ya. Nah, sekarang sudah beton ya kalau saya beton. Nah itu kita pernah usulkan sama Pak Wali. Bisa kalau bisa ditolong supaya sama-sama enak kita. Ya sampai sekarang alhamdulillah sudah jalan beton. Kebetulan juga Pemda punya apa namanya? Punya kepentingan juga untuk pembuangan sampah ya. Pembuangan sampah. Nah, kita juga kita minta juga supaya kita punya jalan untuk, alhamdulillah sudah beton sekarang. Oke. Ini sebagian masyarakat dari nasional ini yang nggak tahu tentang Minang, tentang Tionghoa di Minang itu banyak yang berpikiran yang aneh-aneh masalahnya. Padahal kita dari dulu nggak pernah ada masalah apa-apa ya. Iya, kalau di sini rasanya enggak. Bahkan Tionghoa ini merasa lebih pribumi dari orang Minang sendiri, dari Payakumbuh sendiri ya. Ketika ini, maaf nih ya, ketika kami pribumi, anak-anak lebih mengajarkan bahasa Indonesia segala macam, malah orang Tionghoa yang saya tahu malah mereka lebih senang berbahasa Minang. Ya. Padahal kami sudah mulai Indonesiaan. Oke. Koko berdua karena ini terbatasnya waktu, saya minta kepada Koko memberikan pesan-pesan lah kepada masyarakat, baik kepada masyarakat warga Tionghoa di HBT maupun kepada masyarakat pada umumnya. Ada nggak yang ingin Koko sampaikan bahwa HBT itu ini loh, bahwa kami seperti ini loh. Ada yang ingin Koko sampaikan? Kalau ada silahkan. Ya kalau untuk masyarakat Kota Payakumbuh, perlu kami sampaikan bahwa kami Himpunan Bersatu Teguh atau HBT adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial, budaya dan pemakaman. Sosial, budaya dan pemakaman. Bukan politik. Bukan politik praktis ya? Ya, bukan politik praktis. Oke. Jadi
yang kami harapkan ke depan semoga kita sesama orang Minang, Sesama orang Minang, Sebandu. sama orang Minang bisa saling Menambah keakraban. menambah keakraban bersama. Oke. Ya saling membantulah di saat ada kesulitan. Saling membantu ya. Nah, itu di saat betul sekali. kesulitan, ya mungkin kami bisa menyalurkan melalui Pemda, Ya. pemerintah daerah atau Kodim atau Oke. kepolisian yang selalu kami lakukan begitu. Oke. Nah, sekarang kepada Koko Widianto, adakah kok yang mau disampaikan? Mungkin minta maaf kepada masyarakat karena nggak ada program barongsai ya, gara-gara pandemi. Silakan kok, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak banyak, mungkin saya cuma tinggal nambahan harapan saja. Iya, harapan. Ya, yang sudah kita bina ini, sudah kita jalankan, ya karena seperti kita ketahui, Himpunan Bersatu Teguh di khususnya Payakumbuh ini, kalau secara umum itu sudah ada dari tahun 1876. 1876. Iya, itu sudah berdiri 1876 itu. Hang Bentong itu namanya iya, ya. Hang Bentong itu 1876 Sumbar Riau, Sumbar ya. Nah, itu yang secara khususnya di Payakumbuh ini kan sudah ada sekitar 1903 itu kita sudah ada kepengurusan. Kayak Tuako itu sudah ada. Iya, 1903. Iya, itu sudah ada dari Oh, nah, Oke. jadi yang sudah selama ini ya kita jagalah, Ya. kita jaga kehidupan sosial kita di sini. Jangan sampai ada riak-riak yang tidak perlu, tidak itu. Ya, Kita tetap, provokasi ya. kita tetap berangkul, kita jalankan Oke. yang sudah selama ini kita jaga bagus, jangan kita rusak. Nah, mudah-mudahan bisa lebih tambah Tambah ini lagi ya. Betul. Itu harapan. Kan seperti yang Koko Ketua tadi bilang, bahwa ternyata di Payakumbuh ini masyarakat Tionghoa yang banyak menikah dengan pribumi ya. Ya. Padahal sebenarnya kalau saya boleh berpikiran, Koko-koko ini Tionghoa yang di warga di Payakumbuh ini bukanlah Tionghoa sebenarnya, pribumi ini sebenarnya. Kan banyak yang lahir di sini ya. Sudah lahir di sini. Keturunannya aja ya. Nih. Oke. Koko karena terbatas waktu, terima kasih sudah hadir di sini. Koko berdua, Koko Widianto dan Koko Thomas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bolehlah ya kita undang lagi ke sini ya. Ya walaupun cuman seginilah fasilitas kami, mudah-mudahan masih bersedia nanti ke sini ya. Atau kalau ada rekomendasi, kan kebanyakan dari warga Tionghoa ini orang-orang berprestasi ini di bidang apa saja ya. Bulu tangkis ya, aduh emas ya, bulu tangkis. Ada petinju, Chris John, segala macam ya. Ada politikus kayak Ahok, kayak yang lama Sok Hogi, banyak sekali ya orang-orang ini yang ternyata memang sangat NKRI sekali ya. Oke, terima kasih kok, terima kasih. Cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari bincang-bincang kita bersama dua orang narasumber, Koko Widianto sebagai sekretaris dan Koko Thomas sebagai ketua HBT. Ada banyak kesimpulan yang dapat saya ungkapkan, tapi hanya satu yang ingin saya petik, yaitu menjaga kepercayaan dan amanah itu wajib sekali kok ya, agar kita menjadi pribadi yang disenangi dan sukses dan giatkan pergaulan dimanapun Anda berada. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan teman-teman saudara-saudara kita dari suku apapun, minoritas apapun, yaitu Tionghoa dan lain segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.